Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hidupku dulu hanyalah kehidupan sederhana seorang wanita biasa. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan seorang pangeran Arab, apalagi sampai terjerat dalam hubungan yang begitu rumit. Semua berawal dari sebuah tawaran menggiurkan, menikah siri dengan imbalan 100 juta rupiah setiap bulan. Jumlah yang bahkan tak pernah aku bayangkan akan kupegang seumur hidupku. Awalnya, pikiranku hanya dipenuhi tentang bagaimana uang itu bisa mengubah hidup, mengangkat keluargaku dari kesulitan, dan memberiku masa depan yang tampak lebih cerah. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku dibuat terpesona oleh aura wibawa dan kekuasaan yang melekat pada dirinya. Sorot matanya tajam, suaranya berat namun menenangkan, dan cara ia memandangku seakan menyihir pikiranku. Di hadapannya, aku merasa kecil, rapuh, namun juga seperti sedang berada di dekat seseorang yang mampu memberiku segalanya. Janji-janjinya manis, kau akan hidup dalam kemewahan. Tak akan ada yang bisa menyakitimu. Aku akan menjagamu. Kata-kata itu menumbuhkan keyakinan semu di dalam hatiku. Hari itu, pernikahan siri digelar sederhana tapi mewah dalam suasana rahasia. Hanya beberapa saksi, doa singkat, lalu ikatan itu resmi tercatat dalam hitungan menit. Aku tersenyum, meski hatiku penuh keraguan. Uang 100 juta per bulan seolah menjadi tirai yang menutupi segala pertanyaan dalam benakku. Aku menenangkan diri, semua ini demi keluarga, demi masa depan. Aku pasti bisa menjalani ini. Namun sejak malam pertama, bayangan indah itu mulai retak. Ia tidak memperlakukanku dengan kelembutan seorang suami, melainkan dengan kekuasaan seorang penguasa atas miliknya. Tatapan tajam yang dulu kukira penuh wibawa kini terasa menakutkan. Sentuhan yang seharusnya memberi kenyamanan justru membuatku menggigil. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah awal, bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu aku telah masuk ke dalam lingkaran yang salah. Setiap detik bersamanya seperti berjalan di atas bara. Ada saat-saat ia tampak begitu baik, memberiku hadiah mahal, namun tak jarang juga berubah menjadi sosok yang dingin, penuh amarah, dan menuntut kepatuhan tanpa alasan. Aku hanya bisa diam, menelan semua ketakutan, karena di matanya aku bukan istri, melainkan bagian dari kebanggaannya. Malam-malam panjang itu menjadi saksi bisu bagaimana jiwaku mulai terkoyak sedikit demi sedikit. Di balik kilauan emas, permata, dan uang yang mengalir deras, hatiku justru semakin miskin. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku tak lagi mengenali siapa aku, hanya bayangan seorang wanita yang hidup di bawah bayang-bayang trauma. Dan saat itulah aku mulai menyadari, uang 100 juta per bulan ternyata terlalu murah untuk menukar kebebasan, kebahagiaan, dan kedamaian batinku. Malam pertama setelah akad siri berlangsung menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupku. Semua janji manis tentang kebahagiaan dan kehidupan mewah mendadak terasa hampa ketika wajah pangeran itu menampakkan sisi gelapnya. Ia bukan lagi pria berwibawa yang menawarkanku masa depan penuh kenyamanan, melainkan sosok yang dingin dan penuh kuasa. Setiap tatapannya membuat jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan. Hari-hari berikutnya bagai penjara tanpa jeruji. Aku memang tinggal di istana megah, dengan kamar serba emas dan makanan berlimpah, namun kebebasan dan ketenangan hatiku direnggut sepenuhnya. Setiap langkahku seakan diawasi, setiap gerakku seolah bukan lagi milikku. Uang 100 juta per bulan yang dijanjikan mulai tampak seperti jebakan, bukan berkah. Tubuhku ada di sana, tapi jiwaku semakin hilang. Aku berulang kali terbangun tengah malam, menangis tanpa suara, takut jika tangisku terdengar. Trauma itu tumbuh perlahan, dari kata-kata keras, tatapan penuh ancaman, hingga sikap dingin yang menusuk hati. Aku mulai merasa tak lagi punya kendali atas hidupku, seolah aku hanya boneka yang dipermainkan oleh kekuasaan dan uang. Sementara itu,
Bayangan keluargaku terus menghantui pikiranku. Aku ingat wajah ibu yang begitu bahagia saat mendengar kabar aku menikah dengan seorang pangeran, tanpa tahu harga yang harus kubayar. Aku tak sanggup mengatakan kebenaran, bahwa di balik semua ini ada luka yang tak kasat mata. Hatiku terjepit antara menjaga nama baik keluarga atau menyelamatkan diriku sendiri. Aku mulai sadar, uang sebanyak apapun tak pernah bisa membeli ketenangan jiwa. Namun jalan keluar terasa begitu jauh, seolah aku terperangkap dalam labirin gelap tanpa pintu. Dalam diam, aku hanya bisa berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan, sebab hanya itu satu-satunya harapan yang tersisa di hatiku. Hari-hari yang kulalui kian terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Senyumku menghilang, tawaku terkubur, dan mataku selalu basah oleh air mata yang tak pernah benar-benar kering. Pangeran itu semakin menunjukkan sifat aslinya, penuh kuasa, penuh amarah, dan tak pernah bisa menerima penolakan sekecil apapun dariku. Setiap kali aku mencoba berbicara, suaraku tercekat oleh ketakutan yang menusuk hingga ke tulang. Di balik dinding-dinding istana megah, aku hidup dalam kesunyian yang mencekam. Tak ada seorang pun yang bisa kupercaya, bahkan para pelayan hanya menunduk tanpa berani menatap mataku, seolah mereka juga tahu penderitaanku namun tak mampu berbuat apa-apa. Malam-malamku semakin panjang, diiringi doa lirih yang seringkali hanya berakhir dengan isak tangis. Aku merasa tubuhku ada di dunia ini, tetapi jiwaku telah terkubur dalam kegelapan. Ada saat-saat di mana ia berubah seolah menjadi suami yang penuh kasih, memberiku hadiah mahal, menyentuhku dengan lembut, dan berkata bahwa aku adalah satu-satunya yang ia cintai. Namun, itu hanyalah fata morgana singkat. Karena keesokan harinya, badai amarahnya kembali menghancurkan semua harapan. Aku seperti hidup dalam pusaran yang tak pernah berhenti, cinta semu di satu sisi, dan teror yang tak terucap di sisi lain. Rasa trauma itu perlahan menguasai pikiranku. Aku mulai takut melihat bayangan laki-laki, bahkan ketika bukan dia. Setiap suara keras membuatku gemetar, setiap langkahnya mendekat membuat nafasku tercekat. Aku sadar, perlahan-lahan aku bukan hanya kehilangan kebahagiaan, tetapi juga kehilangan diriku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang dulu penuh semangat, melainkan hanya cangkang kosong yang berusaha bertahan. Dalam keheningan itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus hidup dalam bayangan gelap ini? Adakah jalan keluar dari jerat emas yang ternyata adalah belenggu paling menyakitkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui benakku setiap malam, dan semakin hari aku sadar, aku harus menemukan jawabannya, meski harus melawan takdir yang menjeratku. Malam itu, aku kembali terjaga dengan tubuh gemetar. Bayangan wajah pangeran yang penuh amarah terus menghantui pikiranku. Aku duduk di tepi ranjang mewah yang dingin, memeluk diri sendiri, berusaha meredakan rasa takut yang tak kunjung hilang. Dalam hening itu, untuk pertama kalinya aku berani bertanya kepada Tuhan dengan suara parau, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Air mata jatuh deras, membasahi tangan yang kupakai untuk menutup wajahku. Hari-hari selanjutnya, ketakutan berubah menjadi keputusasaan. Aku tak lagi mampu berpura-pura bahagia di hadapannya. Senyum palsu yang biasa kupakai kini runtuh, berganti dengan tatapan kosong tanpa jiwa. Ia mulai menyadari perubahanku, dan justru semakin keras menuntut ketaatan. Semakin aku diam, semakin ia merasa berhak menguasai setiap detil hidupku. Rasanya seperti terjebak di dalam sangkar emas, indah di luar, tapi penuh luka di dalam. Namun di balik semua penderitaan itu, ada secercah harapan yang tak pernah benar-benar padam. Setiap kali aku menatap langit dari jendela kamarku, aku merasa Tuhan masih mendengarkan doaku. Aku mulai menyadari bahwa uang 100 juta per bulan yang dulu kuanggap segalanya hanyalah racun yang mematikan perlahan. Kekayaan itu tak bisa menyembuhkan luka, justru menjeratku semakin dalam. Suatu hari, seorang pelayan tua berani menatap mataku untuk pertama kalinya. Tatapan itu berbeda, penuh iba, seolah berkata bahwa aku tidak sendirian. Meski ia tak berucap sepatah kata pun, aku merasakan secercah kekuatan dari sorot matanya. Hanya dengan itu, aku tahu bahwa masih ada kesempatan untuk bangkit,
masih ada jalan keluar yang harus kucari, meski penuh bahaya. Aku mulai menguatkan hati. Trauma ini memang telah menghancurkanku, tapi bukan berarti aku harus menyerah sepenuhnya. Dalam hati kecilku, aku berjanji, suatu hari aku akan menemukan keberanian untuk lepas dari belenggu ini. Meski harus melawan rasa takut, melawan kekuasaan, bahkan melawan takdir, aku akan mencari cahaya yang bisa membebaskanku dari kegelapan yang selama ini membelenggu. Hari itu, pangeran pulang dalam keadaan murka. Suaranya menggema di seluruh ruangan, bentakan demi bentakan menghantamku tanpa alasan yang jelas. Aku berdiri kaku, tubuhku bergetar hebat, sementara hatiku berteriak ingin lari sejauh mungkin. Setiap kata kasarnya menoreh luka baru, membuatku sadar bahwa jika aku terus bertahan, aku akan benar-benar kehilangan diriku selamanya. Malamnya, aku duduk di lantai kamar dengan tangan gemetar, menggenggam secarik kertas doa yang selalu kusimpan di bawah bantal. Aku menatap tulisan kecil itu, doa yang dulu diajarkan ibuku ketika aku masih kecil. Air mata jatuh tanpa henti, namun kali ini ada keberanian yang ikut mengalir bersama tangisan itu. Aku berkata dalam hati, aku harus melawan. Aku harus keluar dari neraka ini. Rencana pelarian mulai terlintas di benakku, meski samar dan penuh risiko. Aku tahu, jika ia sampai tahu niatku, nyawaku bisa menjadi taruhannya. Tapi setiap detik yang kuhabiskan di sisinya hanyalah penyiksaan batin yang tak ada habisnya. Aku lebih rela menghadapi bahaya di luar sana daripada mati perlahan di dalam istana emasnya. Tatapan pelayan tua itu kembali terbayang dalam pikiranku. Mungkin dia adalah satu-satunya yang bisa ku mintai pertolongan. Dengan hati-hati, aku mulai mencari cara untuk mendekatinya tanpa menimbulkan curiga. Meski kecil, harapan itu mulai tumbuh, seperti bara api yang perlahan menyala dalam kegelapan. Namun di saat yang sama, ketakutanku semakin besar. Aku tahu pangeran itu memiliki kekuasaan dan orang-orang yang selalu mengawasinya. Jika langkahku salah sedikit saja, semuanya akan berakhir. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus berani. Demi kebebasan, demi jiwaku yang hampir hancur, aku siap mempertaruhkan segalanya. Sejak malam itu, setiap detik yang kujalani terasa seperti ujian kesabaran. Aku harus berpura-pura patuh di hadapan pangeran, tersenyum palsu, dan menunduk setiap kali ia berbicara, seolah aku masih tunduk sepenuhnya padanya. Padahal dalam hatiku, ada api kecil yang terus menyala, menunggu waktu yang tepat untuk meledak menjadi keberanian. Namun, berpura-pura bahagia di hadapan orang yang membuatku hancur justru menjadi siksaan terberat. Pangeran mulai curiga, tatapannya sering berhenti lama di wajahku, seolah mencari rahasia yang kusimpan. Ia tidak lagi meninggalkanku sendirian terlalu lama. Setiap langkahku diiringi bayangan para pengawal yang selalu mengintai. Rasanya aku semakin tercekik, seolah ia bisa mencium ketakutanku yang berubah menjadi tekad. Malam-malamku kembali penuh teror, setiap pintu yang terbuka membuat jantungku melompat karena takut rahasiaku terbongkar. Namun, di sela kecemasan itu, pelayan tua yang pernah menatapku dengan iba akhirnya berani mendekat. Dengan suara lirih nyaris tak terdengar, ia berbisik ketika menuangkan air ke gelasku, "Jangan menyerah, Nona. Ada jalan keluar, tapi kau harus kuat." Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku seperti cahaya pertama setelah terjebak lama dalam kegelapan. Air mataku hampir pecah di hadapannya, namun aku menahannya agar tidak ketahuan. Sejak malam itu, aku mulai memikirkan langkah-langkah kecil. Aku tahu semua pintu istana selalu dijaga, semua gerakan diawasi, tapi hatiku yakin ada celah yang bisa kupakai. Pelayan tua itu tampak mengetahui lebih banyak dari yang terlihat, dan aku harus berani mempercayainya. Aku tak lagi bisa menunggu, setiap hari yang berlalu hanya membuat luka dalam batinku semakin parah. Meski penuh ketakutan, aku meneguhkan hati. Aku akan keluar dari sini, bisikku pada diri sendiri, menatap jendela yang memperlihatkan langit malam penuh bintang. Di luar sana, mungkin ada kebebasan. Di luar sana, mungkin ada kehidupan baru yang menungguku. Dan aku bersumpah,
Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan diriku hancur sepenuhnya di bawah bayangan seorang pangeran yang menyebut diriku miliknya. Malam itu, udara istana terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di dekat jendela, menatap ke arah bulan yang separuh tertutup awan, sambil mendengarkan suara langkah para penjaga yang berpatroli. Hati kecilku berbisik, inilah saatnya. Pelayan tua itu telah memberiku isyarat sebelumnya bahwa ada lorong kecil di belakang dapur yang jarang diperiksa. Itu bisa menjadi satu-satunya jalan keluar. Namun, rasa takut membuat tanganku gemetar hebat. Saat aku melangkah pelan menuju pintu, suara pintu kamar tiba-tiba berderit terbuka. Pangeran berdiri di sana, matanya menyala penuh kecurigaan. Nafasku tercekat. Ia berjalan mendekat, menatapku lama, seolah bisa membaca isi kepalaku. "Apa yang kau sembunyikan dariku?" tanyanya dengan suara berat yang menusuk. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan kegugupan, dan berkata pelan bahwa aku hanya sedang tidak bisa tidur. Namun, sorot matanya berkata lain, ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Malam itu aku tidak bisa melakukan apapun. Ia tetap berada di dalam kamar, mengawasiku seperti seekor elang yang menunggu mangsanya bergerak. Aku hanya bisa berbaring dengan tubuh kaku, jantung berdebar kencang, dan pikiran berputar mencari kesempatan lain. Semakin lama ia menatapku, semakin aku merasa diriku hanyalah tawanan tanpa hak untuk bernapas. Keesokan harinya, aku kembali berusaha terlihat patuh. Aku menyambutnya dengan senyum palsu, melayani semua permintaannya, meski dalam hatiku ada badai yang tak henti-hentinya bergemuruh. Pelayan tua itu menatapku dari jauh dengan pandangan khawatir, namun kami tidak bisa berbicara. Semua terasa semakin berbahaya. Satu langkah salah, dan semua rencana akan hancur seketika. Dalam hati, aku tahu waktuku semakin sedikit. Pangeran sudah mencium adanya sesuatu. Jika aku tak segera bertindak, mungkin aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan mencoba melarikan diri. Lebih baik mati berlari mengejar kebebasan daripada hidup selamanya dalam sangkar emas yang hanya meninggalkan luka dan trauma. Malam itu akhirnya tiba. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menembus lorong panjang menuju dapur, sementara denting jam di dinding istana berdentang 2 kali, tanda tengah malam. Jantungku berdegup sekeras. Genderang perang, takut bila setiap detak terdengar oleh para penjaga. Pelayan tua itu sudah menunggu di ujung lorong, wajahnya penuh cemas, namun sorot matanya menyiratkan keberanian yang membuatku sedikit tenang. "Cepat, Nona," bisiknya terburu-buru sambil menunjukkan pintu kecil di balik rak kayu tua. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya, seolah pintu itu adalah gerbang menuju dunia baru yang tak pernah kubayangkan. Namun, di saat yang sama, bayangan wajah pangeran dengan tatapan angkuhnya terus menghantui benakku. Aku takut, sangat takut, tapi rasa ingin bebas jauh lebih besar dari rasa gentarku. Saat pintu itu terbuka, udara malam menyapa wajahku dengan hembusan dingin. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan aroma kebebasan. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sekejap. Suara langkah cepat dan teriakan keras terdengar dari belakang. "Tangkap dia!" Suara pangeran menggema, membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku menoleh, dan kulihat bayangan para pengawal berlari ke arahku. Aku dan pelayan tua itu berlari sekuat tenaga menembus jalan setapak yang gelap. Nafasku terengah, kakiku hampir tak sanggup lagi melangkah, tapi aku terus berlari. Setiap detik terasa panjang, setiap bayangan seolah menjadi ancaman yang siap merenggut kebebasanku. Di belakang, suara derap kaki kuda semakin dekat, membuatku sadar bahwa kebebasan ini hanyalah soal waktu, apakah berhasil kugenggam atau terlepas begitu saja. Dalam hati, aku berdoa dengan segenap jiwa, "Ya Tuhan, jika ini jalanku, bukakan pintu kebebasan untukku. Jika aku harus jatuh malam ini, maka biarlah jatuh dalam perjuangan, bukan dalam penjara emasnya." Air mataku bercampur dengan keringat, tapi aku tidak berhenti. Karena di depan sana, meski samar,
aku bisa melihat cahaya kecil, tanda bahwa jalan keluar benar-benar ada. Langkah kakiku terasa semakin berat. Nafasku terputus-putus, sementara suara derap kuda kian mendekat, mengguncang tanah di bawah pijakanku. Pelayan tua itu menarik tanganku dengan sisa tenaga yang ia miliki, berusaha membimbingku menembus jalan setapak yang semakin sempit. "Sedikit lagi, Nona, sedikit lagi," katanya lirih, meski aku bisa merasakan tubuhnya juga sudah lelah. Di depan kami, terlihat sebuah celah batu besar yang menutupi lorong kecil. Menurut pelayan tua itu, lorong tersebut bisa membawa kami keluar dari kawasan istana menuju desa kecil di pinggiran. Dengan sisa tenaga, kami berusaha menyingkirkan bebatuan yang menutupinya. Namun sebelum sempat masuk, suara teriakan pengawal menggema di belakang. Bayangan obor sudah terlihat, dan kilauan pedang mulai menusuk kegelapan malam. Aku hampir putus asa, tapi tatapan pelayan tua itu membuatku bertahan. Dengan nekat, aku merangkak masuk ke lorong sempit itu meski tubuhku tergores bebatuan. Gelap menyelimuti, namun aku terus merayap maju, mendengar suara langkah kaki para pengawal semakin keras di belakang. Pelayan tua menyusul masuk, menutup lorong dengan bebatuan seadanya, meski kami tahu itu hanya bisa menahan mereka untuk sementara. Di dalam lorong yang pengap dan gelap, aku menahan tangis sambil berdoa. Hatiku berkecamuk antara takut dan berharap. Aku tahu, jika berhasil keluar, kebebasan menungguku, tapi jika tertangkap, mungkin hidupku akan berakhir di tangan pangeran yang sudah murka. Segala luka, trauma, dan penderitaan seakan berpadu menjadi kekuatan untuk terus maju, meski setiap langkah terasa penuh duri. Cahaya samar akhirnya muncul di ujung lorong. Harapan melonjak dalam dadaku, meski nafasku semakin berat. Aku menoleh sebentar pada pelayan tua, dan ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Teruslah berjalan, Nona. Jangan pernah berhenti, apapun yang terjadi." Kata-katanya bergema di kepalaku, menjadi kekuatan terakhir untuk melangkah menuju cahaya itu, cahaya yang mungkin menjadi kebebasan, atau justru awal dari takdir yang lebih gelap. Cahaya di ujung lorong semakin jelas, seakan menjadi janji kebebasan yang selama ini kudambakan. Kakiku yang lelah terus melangkah, meski tubuhku hampir roboh. Namun, suara teriakan para pengawal mulai terdengar dari belakang. Mereka berhasil menemukan celah dan memaksa masuk ke dalam lorong sempit itu. Nafasku tercekat, menyadari bahwa waktu kami semakin sedikit. Pelayan tua yang berjalan di belakangku tiba-tiba berhenti. Aku menoleh, melihat wajahnya yang tenang meski penuh kelelahan. Dengan suara parau, ia berbisik, "Teruslah maju, Nona. Jangan berhenti. Aku akan menahan mereka." Hatiku bergetar, aku meraih tangannya, memohon agar ia ikut bersamaku. Namun sorot matanya penuh keyakinan, seakan hidupnya memang hanya ditakdirkan untuk mengantarkanku ke titik ini. Teriakan para pengawal semakin dekat, cahaya obor mereka menembus kegelapan lorong. Dengan cepat, pelayan tua itu mendorong tubuhku ke depan, memaksaku terus berjalan. "Jangan sia-siakan kesempatan ini," katanya keras sebelum ia berbalik menghadang. Aku melihat sekilas bagaimana ia menghalangi jalan dengan tubuh renta, sementara aku terus melangkah dalam tangis yang tak terbendung. Air mataku jatuh bercampur dengan tanah lembab di bawahku. Suara benturan keras terdengar di belakang, jeritan singkat yang membuat hatiku remuk. Aku tahu, pengorbanannya bukan main-main. Ia memilih tetap tinggal, menahan pengawal dengan tubuhnya yang rapuh, demi memberiku kesempatan hidup yang lebih baik. Setiap langkahku semakin berat, bukan karena lelah, tapi karena beban rasa bersalah yang menyesakkan dada. Akhirnya, aku keluar dari lorong itu. Udara malam menyambutku dengan kebebasan yang dingin dan asing. Aku berdiri di tepi hutan gelap, menatap bintang yang bertaburan di langit. Hatiku bergetar hebat, aku bebas, tapi kehilangan seseorang yang berharga. Dan di saat itulah aku berjanji dalam hati, pengorbanannya tidak akan sia-sia. Aku akan melanjutkan hidup, meski penuh luka, demi membuktikan bahwa penderitaan ini tidak pernah bisa merenggut seluruh jiwaku. Udara malam menusuk kulitku,
tapi kebebasan yang kurasakan membuat setiap hembusannya terasa berbeda. Aku berdiri di tepi hutan dengan tubuh gemetar, masih menoleh ke belakang, berharap pelayan tua itu menyusul. Namun yang ada hanyalah kesunyian dan bayangan kelam dari lorong yang telah menelannya. Hatiku hancur, aku ingin kembali, tapi langkah kakiku justru membawaku semakin jauh, karena aku tahu ia mengorbankan diri agar aku bisa melanjutkan hidup. Aku berjalan menyusuri hutan gelap tanpa arah, hanya berbekal doa dan tekad. Ranting-ranting kering patah di bawah kakiku, sementara cahaya bulan menjadi satu-satunya penuntun. Tubuhku lelah, pakaian robek, dan wajah penuh debu, tapi semua itu terasa ringan dibandingkan dengan penderitaan yang kutinggalkan di istana. Meski begitu, bayangan wajah pangeran masih menghantui, membuatku sadar kebebasan ini hanyalah permulaan dari perjuangan panjang. Setiap suara di kegelapan membuatku waspada. Aku tahu pangeran tidak akan tinggal diam. Dengan kekuasaan dan kekayaannya, ia bisa mengirim orang-orang untuk memburuku kemanapun aku pergi. Aku hanyalah seorang perempuan yang berlari dengan tubuh penuh luka, sementara ia memiliki tentara, kuda, dan kekuatan tanpa batas. Namun, satu hal yang tidak pernah bisa ia miliki, tekadku untuk bertahan. Di tengah perjalanan, aku menemukan sebuah pondok reot di tepi hutan. Dengan hati-hati aku masuk, berharap ada tempat untuk sekadar beristirahat. Pondok itu kosong, hanya dipenuhi debu dan sisa-sisa kayu lapuk. Aku duduk di sudut, memeluk lututku, membiarkan air mata jatuh lagi. Kali ini bukan hanya tangis kehilangan, tapi juga tangis kebebasan, pahit, getir, namun nyata. Dalam keheningan pondok itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan pelayan tua itu sia-sia. Aku harus kuat, meski dunia luar penuh bahaya. Aku harus bertahan, meski pangeran terus memburuku. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar memiliki diriku kembali. Dan itu, meski masih penuh luka, adalah awal dari sebuah kebebasan yang tak ternilai harganya. Pagi datang dengan cahaya redup yang menembus celah-celah dinding pondok reot itu. Aku terbangun dengan tubuh kaku, dingin, dan lelah, seolah mimpi buruk semalam belum benar-benar berakhir. Di luar, suara burung berkicau terdengar seperti ejekan, karena kebebasan yang mereka rasakan jauh berbeda dengan kebebasan rapuh yang kini kupegang. Aku bangkit, menatap langit yang perlahan memerah, lalu menarik napas panjang seakan ingin menelan secercah harapan. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Dari kejauhan terdengar derap kaki kuda, samar namun semakin mendekat. Jantungku berdetak liar, tubuhku gemetar seakan ingin runtuh kembali ke tanah. Aku tahu benar siapa yang mampu mengirim pasukan berkuda hingga ke hutan terpencil ini. Pangeran, ia pasti sudah mengetahui bahwa aku berhasil lolos, dan kini ia tidak akan berhenti sampai aku kembali ke dalam cengkeramannya. Aku berlari meninggalkan pondok, menembus hutan dengan langkah tergesa, meski kakiku penuh luka. Setiap ranting yang melukai kulitku adalah pengingat betapa kecilnya aku di hadapan kekuatan pangeran. Namun aku terus berlari, seakan hanya dengan bergerak aku bisa menunda nasib buruk yang menungguku. Di benakku, wajah pelayan tua itu kembali muncul, mengingatkanku bahwa aku tidak boleh menyerah, tidak boleh sia-siakan pengorbanannya. Di sela kepanikan, aku melihat aliran sungai kecil yang membelah hutan. Tanpa pikir panjang aku menceburkan diri, membiarkan arusnya menyeretku. Air dingin itu menghantam tubuhku, menyesakkan dada, tapi juga menyembunyikan jejakku dari para pengejar. Aku tenggelam dan timbul, terseret derasnya arus, antara hidup dan mati, hanya berharap bisa keluar di tempat yang tak terjangkau mata mereka. Ketika akhirnya arus membawaku ke tepian yang jauh lebih tenang, aku terkapar dengan tubuh basah kuyup dan nyaris tak berdaya. Nafasku tersengal, tapi mataku menatap ke langit yang biru pucat. Aku tahu perjalananku belum selesai, ini baru permulaan dari pelarian panjang. Namun, di balik semua rasa sakit dan ketakutan, aku mulai merasakan sesuatu yang baru, keyakinan bahwa meski dunia pangeran begitu kuat, masih ada jalan untukku bertahan dan menemukan arti hidup yang sebenarnya.
Langkahku yang rapuh akhirnya membawaku ke sebuah desa kecil yang penuh kehidupan. Anak-anak berlarian dengan tawa, para ibu menjemur pakaian, dan para lelaki sibuk bekerja di sawah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Hati kecilku berbisik, inilah kehidupan yang selama ini kurindukan, jauh dari istana megah yang penuh belenggu. Meski luka batin masih menghantui, aku mulai belajar tersenyum kembali. Di desa itu, orang-orang sederhana menyambutku tanpa menanyakan masa laluku. Mereka hanya melihatku sebagai manusia biasa yang membutuhkan pertolongan. Kehangatan itu membuatku sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah uang, istana, atau kedudukan, melainkan ketulusan hati yang sederhana. Sementara itu, jauh di negeri asalnya, pangeran tetap merajalela dengan kekuasaannya. Namun ia tidak pernah benar-benar berhasil menghapus jejakku. Aku tahu, selama aku hidup dalam doa dan tekad untuk terus berjalan, aku akan selalu berada di luar genggamannya. Biarlah masa laluku menjadi luka, tapi juga pengingat betapa berharganya arti kebebasan. Kini aku hidup dengan lebih tenang, meski tak lagi menerima gemerlap 100 juta per bulan yang dulu sempat membutakan mataku. Aku memilih kesederhanaan yang penuh ketulusan dibanding kemewahan yang berujung pada trauma. Luka yang kutanggung memang tak akan hilang sepenuhnya, tapi setiap hari aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang bebas. Dan di sanalah aku menutup perjalanan panjang ini, dari istana yang mencekam, ke pelarian penuh darah dan air mata, hingga akhirnya menemukan rumah baru dalam kesederhanaan. Aku bukan lagi tawanan seorang pangeran, aku adalah diriku sendiri, wanita yang pernah hancur, namun bangkit kembali dengan kekuatan dan harapan baru. Alhamdulillah, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa harta dan kemewahan tidak selalu membawa kebahagiaan, kadang justru menghadirkan luka yang mendalam. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap tabah menghadapi cobaan, dan diberikan jalan terbaik menuju kebahagiaan yang sejati. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton cerita ini sampai akhir di channel YouTube saya. Doa terbaik saya panjatkan untuk kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah penuh makna seperti ini bisa terus hadir menemani hari-hari kalian.